Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Beruntung itu maksudnya urusan-urusan kita yang baik-baik semakin lancar, yang buruk-buruk artinya mungkin ada kendala atau ada apa, Allah berikan solusi. Kalaupun belum datang solusinya, Allah berikan kita semangat terus dan juga sabar. Kalau sudah tercapai hasilnya, Allah berikan kita rasa syukur dan semangat untuk mengembangkan. Karena itu namanya kebaikan. Dan yang terpenting, di akhirat nanti Allah jadikan kita orang-orang yang sangat beruntung. Yaitu hisab kita Allah mudahkan bahkan tanpa ada hisab. Sehingga kita akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan bersama orang-orang yang bernasib terbaik. Pulang di tempat yang terbaik. Amin Allahumma amin. Ini 1 menit pertama adalah doa untuk siapapun ya. Kamu setuju dengan saya, kamu memandang saya apapun, tetap saya doakan seperti itu. Kemudian ada 3 orang ya, yang saya tanggapi di sini ya. Yang pertama adalah Teuku Mudakori atau Sayyid Mudakori. Di mana sebelumnya sudah saya buat video mengajak beliau atau menawarkan ya. Saya tidak biasa nantang-nantang lah untuk live diskusi nanti malam. Kemudian sebelumnya saya juga sempat menyebut AADJ ya, sesuai dengan nama channelnya untuk juga kalau berkenan nanti malam. Kemudian yang sekarang ada lagi 1 orang yang saya tambahkan yaitu Wong Deso atau Gus Baidowi atau Mbah Baidowi. Kemudian, tetapi 3 orang ini, saya disclaimer dulu, di mata saya itu adalah berbeda. Setidaknya terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama kelompok YouTuber. Kelompok YouTuber itu maksudnya adalah orang yang memang setiap hari atau memang rutinitasnya itu membuat konten. Berarti ini adalah Mbah Baidowi atau Gus Baidowi dengan AADJ. Sementara yang kedua bukan YouTuber. Nah itu berarti Teuku Mudakori. Itu klasifikasi yang pertama. Klasifikasi yang kedua tentang tema ajakan saya yang berdiskusi dengan Teuku Mudakori itu sifatnya adalah hal-hal yang sudah menyangkut nasab pribadi Teuku Mudakori atau Sayyid Mudakori. Artinya sudah bukan saya dan Teuku Sayyid Mudakori ini bicara tentang nasab orang lain, tapi tentang nasab pribadi beliau. Setelah saya pikirkan dan saya adakan komunikasi dengan beliau, juga melihat timingnya dan melihat juga bukan tidak mungkin saya akan bertemu langsung dengan beliau dalam waktu yang dekat, maka saya putuskan bahwasanya khusus untuk berdiskusi atau menjelaskan tentang nasabnya Teuku atau Sayyid Mudakori ini kurang bijaksana kalau via online. Kenapa? Karena nanti akan mungkin ada kitab-kitabnya yang kita tahu sendiri kalau StreamYard itu tidak bisa menunjukkan kitab. Ya. Dan juga mungkin ada manuskrip atau apa. Jadi skip dulu. Tidak akan ada nanti diskusi dengan Sayyid Mudakori ini mengenai nasab beliau ya. Di lain itu beliau ini juga sedang menyusun banyak hal ya, sedang sibuk karena mungkin sudah punya beberapa jadwal untuk menjadi pemateri atau pembicara dalam beberapa seminar, salah satunya seperti nanti yang ada di UIN ya, tanggal 26. Kebetulan waktunya itu bersamaan ya, wallahu alam. Tapi kan masih ada tanggal 27-nya ya. Jadi tidak menghalangi untuk nanti akan berjumpa di Banten. Nah, tetapi untuk 2 orang ini sama-sama YouTuber ya. Ya Wong Deso dan ADJ itu ya sudah. Nanti malam live dengan mereka berdua saja atau mungkin ada yang lain ya. Jadi biar semuanya itu duduk di tempatnya. Kalau sama-sama YouTuber, maka live-nya di YouTube. Diskusinya di YouTube. Dan yang mau dibicarakan bukan masalah personal. Tidak mau bicara nasabnya Mbah Baidowi, tidak mau bicara nasabnya AADJ, tidak bicara juga nasab saya. Atau mungkin nanti kalau bicara yang lain pun tidak secara personal. Jadi itu akan lebih bijaksana kalau saya mempartisi. Mana yang layak kita bicarakan dengan cara seperti ala kadarnya. Karena diskusi lewat StreamYard itu adalah diskusi ala kadarnya. Bukan diskusi yang betul-betul kita benar-benar ingin berdiskusi. Enggak, sebatas ala kadarnya saja. Ala kadarnya. Nah kalau mau bicara, ini cara saya menghormati orang. Cara saya menghormati orang. Nah kalau kita sudah mau bicara hal yang penting, seperti misalnya mau diskusi dengan Kiai Haji Madudin. Tidak pernah saya berpikir berdiskusi dengan Kiai Haji Madudin lewat live. Kenapa? Karena kita menghormati orang itu ya sesuai dengan makomnya. Kalau saya ajak diskusi lewat live itu kok saya anggap seperti YouTuber atau seperti orang-orang yang ya siapa saja mau berdiskusi. Enggak ya? Enggak. Kemudian seringkali ada yang mempersoalkan kenapa saya itu tidak netral lagi atau kenapa saya itu membela Mbak Alawi atau apa. Bahkan sering bilang ini katanya netral kok bela Mbak Alawi. Saya pertegas. Dulu awal-awalnya saya netral, berarti di tengah.
Kemudian saya sudah pertegas, saya sudah mendukung Mbak Alawi, berarti bergeser. Itu namanya perubahan sikap. Sebetulnya kalau kamu mentelaah perubahan sikap seperti ini justru dilakukan oleh orang-orang yang kalian ikuti dalam rangka masalah nasab Alawi ini, yaitu Kiai Haji Imaduddin. Dulu Kiai Haji Imaduddin itu menegaskan bahwa Alawi itu sahih sebagai Bani Hashim. Lalu sekarang berubah pendapatnya, dan perubahan ini ditegaskan sendiri ketika menjawab tulisannya Habib Hanif. Ketika oleh Habib Hanif itu disebutkan bahwa Kiai Haji Imaduddin dulunya ya meyakini Bani Hashim ya, sebagai Bani Hashim Alawi ini. Lalu kata Kiai Imaduddin, kan biasa ulama merubah pendapatnya, merujuk kepada Imam Syafi'i, ada qaul qadim, ada qaul jadid, kan biasa. Imam Ahmad dalam beberapa hal juga rujuk dari pendapatnya, itu biasa. Bahkan yang terbaru Tubagus Muginur Fadil juga klarifikasi di kontennya Gus Hanif itu bahwasanya ada yang memframing seolah-olah Tubagus Muginur Fadil ini kembali membela Alawi, padahal enggak, justru sebelumnya meyakini kalau nasabnya itu ke Alawi. Lalu sejak beberapa tahun belakangan ini merubah pendapat itu karena merasa menemukan yang lebih benar, sehingga bukan ke Alawi lagi. Jadi biasa Pak ya, orang merubah pendapatnya itu biasa, bukan hal yang aneh. Termasuk saya, awalnya saya anggap ini pembicaraan yang saya bisa di tengah, bisa saya kendalikan semuanya, tapi ternyata kan enggak. Saya di tengah itu ya, dianggapnya tetap saja pro kedua belah pihak, sehingga menjadi tidak jelas. Maka saya pertegas, saya di pihaknya Alawi. Saya di pihaknya orang-orang yang meyakini keabsahan Alawi. Ya. Kemudian lalu dianggap saya tidak pro Wali Songo. Itu kan anggapan. Toh kiai-kiai besar ya. Contohnya misalnya Abuya Abdullah Mukhtar. Kamu mau anggap itu orang yang disogo atau apa gitu. Itu tegas menyatakan sah nasabnya Alawi. Ada Gus Koyum. Ini kan kiai-kiai ya. Kalau kamu tak meyakini mereka bukan Duriah Wali Songo, ya urusan kamu ya. Itu juga mengatakan sah nasab Alawi. Gus Kausar. Ada Gus Najih ya. Justru kalau saya lihat, kalau kita bercermin kepada para kiai-kiai ya, artinya kita tahu diri lah. Kita mengikuti sesuatu itu, kalau kita ahli ilmu boleh kita teliti sendiri, tapi kalau kita tidak ahli ilmu maka kita butuh public figure, kita butuh panutan. Oh, saya yakin keilmuan orang ini bagus, saya ikut, ya sudah. Perkara berbeda dengan Kiai Haji Imaduddin, kamu ikut Kiai Haji Imaduddin tidak apa-apa, tapi jangan lalu dianggap hanya itu yang benar dan ini pasti salah. Itu anggapan anak kecil ya, dimana dipikirnya dunia ini seperti di kepalanya dia saja. Pokoknya kalau berbeda dengan dia salah semua, yang benar hanya dia. Nah, kalau orang waras menilai sesuatu benar dan salah itu adalah mengukur argumentasinya. Maka kalau Anda merasa memang sangat meyakini kebenaran Kiai Haji Imaduddin, ayo live dengan saya nanti malam. Kita bincang-bincang apa sih argumentasinya, kok begitu yakinnya kalau Kiai Haji Imaduddin itu benar. Kan begitu ya. Kan begitu ya. Sesederhana itu sebetulnya. Biar ini menjadi pembicaraan yang tidak lagi framing kepada satu kelompok, menjatuhkan atau mengangkat satu kelompok. Enggak. Kalau masih masalahnya ini dulu Wali Songo diusik-usik, sekarang balas dendam, bukan ilmiah itu. Itu kan asumsi saja. Dulu nasabnya orang diacak-acak, sekarang nyerang balik. Bicara ilmiah kok masalah nyerang balik? Enggak ya. Dan bahasa itu ya keluar dari siapa juga tidak jelas ya. Tidak pernah saya mendengarkan dari tokoh-tokoh atau dari misalnya Ketua NAR mengatakan kami batalkan nasab Alawi sebagaimana kalian dulu batalkan nasab saya. Nggak ada begitu ya. Tidak ya, dari kompor-kompornya yang tidak jelas aja ya. Yang ada suara-suara begitu dari akun-akun yang baru muncul saja ya. Yang merasa ini perjuangan membela pribumi dari penjajah. Ya, semua orang berhak merasa ya. Jadi ada bahasa sederhana ya. Kullun yadda'i ittisola Laila. Semua orang merasa punya hubungan dengan Laila. Wahia la tukiru bidzalik. Padahal Laila tidak mengakui. Dan itu tidak merubah keadaan. Jangan kamu kira apa-apa itu sama dengan yang kamu rasakan. Enggak. Yang kamu rasakan itu sifatnya subjektif. Bisa terkonfirmasi oleh objek, bisa tidak. Maka untuk mengukur itu, kita butuh argumentasi. Sesederhana itu ya. Allahumma hadina sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.